penelitian yang digunakan adalah untuk metode deskriptif minimal 10% sampel dari populasi, metode deskriptif korelasional minimal 30 subjek, bukan 30 sampel, 30 subjek. Metode post factum minimal 15 subjek per kelompok, eksperimental minimal 15 objek per kelompok. Yang ketiga, Krejci juga membuat suatu daftar seperti Slovin hanya untuk alpha 5%. Jumlah populasi N mulai dari 10 sampai 100.000 berdasarkan N atau populasi dan alpha tersebut dihasilkan besarnya sampel. Yang keempat, pendapat Harry King menggunakan nomor gram, dan jumlah populasi maksimum 2.000 dengan alfa bervariasi sampai 15%. Kemudian cara interval penaksiran, ukuran populasi relatif lebih besar, misal di atas 10.000, tidak bisa menggunakan tabel. B. Teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam bentuk teknik sampling. Jenis pengambilan sampel ada dua, pengambilan sampel probabilitas dan non-probabilitas. Probabilitas dan non-probabilitas. Pengambilan sampel probabilitas atau acak, suatu model pemilihan ukuran sampel di mana setiap anggota populasi mempunyai ruang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ada 3 cara pengambilan sampel dengan metode ini, yaitu 1. Secara random sampling yang terdiri atas cara undian, tabel bilangan, atau cara sistematis atau ordinal. Yang kedua, cara stratifikasi. Cara stratifikasi atau stratified random sampling, bila populasi heterogen, tidak homogen ya, maka dikelompokkan dalam beberapa subpopulasi, setiap subpopulasi secara acak dijadikan sampel. Jadi tidak, sampel tidak mau kita semau-maunya, tapi ada aturan, tata aturan yang harus kita ikuti. Ada 2 cara stratifikasi. 1, jika jumlah elemen tiap subpopulasi sama, setelah jumlah sampel ditentukan, maka jumlah sampel dibagi dengan jumlah subpopulasi. Misal jumlah sampel 150, subpopulasi 5, maka setiap subpopulasi akan diambil sampel 150 per 5, berarti 30. Nah, ini contoh-contohnya. Jika jumlah elemen tiap subpopulasi berbeda, misalkan ukuran sampel 860, terbagi atas 5 subpopulasi masing-masing ukurannya 440, 130, 110, 100, dan 80. Untuk mengambil sampel sebesar 50 harus sebanding dengan jumlah populasinya, sehingga perlu dicari faktor pembanding atau sample fraction. Ini contoh pengambilan sampel adalah yang 860 ya, ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu jumlahnya 440, kedua 130, ketiga 110, keempat 100, kelima 80. Nah, nilai F-nya itu adalah, kita lihat, F itu sama dengan 1. Jadi, kita lihat, 450 dari 1 adalah 0,15. Ini dibagi ini, sekian ya, hasilnya. Nah, dari 0,512 ini, kita kalikan dengan 860 menjadi 77. Dan seterusnya. 130 dari 1, 0,151 kali 860 menjadi 23. Dan seterusnya. Sehingga jumlah sampelnya adalah, kalau ini banyak, sampel populasinya banyak, 1, 2, 3, 4, 5,
yang banyak tidak akan banyak juga, sehingga dapat semuanya itu kita pilih 150. Bukan seperti pertama dibagi dengan 5, dibagi 5 dapat sekian gitu. Ini tidak. Masing-masing karena jumlah populasinya berbeda. Dimaksud populasinya berbeda sehingga tidak sama. Cara mendapatkannya 440 per 860 sama 0,52 kali 150 77. Ini angka yang 77 tadi, ini dia. Ini 440 per 60 kali 150. Ini dia. Nah, sedangkan bentuk yang ketiga, cara klaster. Klaster sampling mirip dengan cara stratifikasi bila cara stratifikasi mengakibatkan adanya subpopulasi yang unsur-unsurnya harus homogen. Dengan cara klaster, unsur-unsurnya heterogen. Selanjutnya dari masing-masing klaster dipilih sampel secara random sebanyak yang diperlukan. Pengambilan sampel klaster ini terkadang dikaitkan dengan sampel wilayah geografis. Kita lihat contohnya. Yang berikut pengambilan sampel non-probabilitas atau non-acak. Semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ada bagian tertentu secara sengaja tidak dimasukkan dalam pemilihan untuk mewakili populasi. Cara ini sering disebut sebagai pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu oleh peneliti. Ada beberapa cara pengambilan sampel dengan cara ini. Satu, pengambilan sampel secara kebetulan, accidental sampling atau convenience sampling, berdasarkan jumlah atau kuota sampling, dan berdasarkan tujuan, purpose of sampling, dan cara bola salju atau snowball sampling. Anggota sampel A, anggota sampel yang diambil tidak direncanakan sebelumnya tapi didapatkan dijumpai secara tiba-tiba. Yang kedua, B, mirip dengan stratified random sampling, di mana setiap lapisan dalam populasi dijatah untuk mengambil sampelnya dengan proporsi yang sama. Yang akan jadi sampel terserah pada pengumpul data. Berdasarkan pertimbangan dengan maksud dan tujuan peneliti, jumlah sampel tidak menjadi pertimbangan. Bila dirasa cukup, ya sudah oke, selesai gitu. Orang pertama sebagai sampel ditentukan lebih dulu, kemudian sampel pertama diminta untuk menunjuk 2 orang sebagai sampel kedua dan ketiga, dan seterusnya seperti itu. Kekeliruan dalam sampling. Dalam proses riset, Waalaikumsalam, dalam proses riset harus diminimalisasi kesalahan atau kekeliruan pada saat pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi hasil penelitian. Pada saat pengumpulan data, di mana kekeliruan sampling dapat terjadi oleh karenanya, perlu diantisipasi. Kekeliruan di sini adalah pada saat menelaah sampel, atau saat menentukan jumlah sampel yang harus diambil.